Wahai kaum santri yang merasa disakiti, dihina, ditindas setiap saat. Haha, gak jadi saya takut mengkritik santri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini santri selalu dituduh feodal, perbudakan, anti kritik. Terima kasih atas tuduhan itu. Apakah nggak ada yang mau jawab itu? Banyak gus, banyak kiai, banyak influencer santri yang mencoba menjawab itu, tapi tidak pernah bisa masuk akal dari mereka. Kenapa tidak bisa masuk? Jawabannya adalah karena epistemologinya beda. Makanan apa lagi tuh epistemologi? Jadi epistemologi itu adalah cara untuk mendapatkan suatu pemahaman atau ilmu. Contoh, kalau kita pakai epistemologi barat itu cenderung empiris. Satu hal itu dianggap suatu ilmu kalau bisa dihitung, bisa dilihat, didengarkan, bisa diindra, diuji terus-menerus, itu baru bisa dianggap suatu ilmu. Itu kalau pakai epistemologi barat, cara ambil ilmunya barat kayak gitu. Nanti ruang kelasnya itu cenderung kritis, murid dan guru itu setara, bisa saling mengkritik, dan biasanya guru itu dianggap fasilitator, fasilitas bagi murid untuk belajar. Itu kalau pakai cara pandang barat. Kalau cara pandang pesantren biasanya pakai sanad. Jadi ilmu itu dari Allah diturunkan pada Rasulullah, diturunkan pada sahabat, tabiin, tabiut tabiin, terus sampai kepada ulama kita dan kemudian sampai kepada kita. Dan cara transmisi ilmu tersebut tidak hanya ilmu disampaikan, diterima, tapi juga aspek batiniahnya juga. Jadi ilmu sampai sebatiniah-batiniah juga sampai. Ketika ilmu diajarkan tentang sabar, itu kayak tidak boleh hanya sabar itu begini, tapi juga diajarkan bahwa sabar itu dilakukan seperti ini, nanti santrinya disuruh, karena tidak hanya menuntut tahu, tapi juga dituntut untuk melakukan, bahkan dari sisi batiniahnya. Itu jadi dua halnya berbeda. Makanya kalau kaum pesantren, penghormatan terhadap ulamanya lebih tinggi karena ulama itu dianggap sebagai ilmu itu sendiri. Berbeda dengan barat, guru itu dianggap sebagai fasilitator saja. Jadi kalau pakai cara pandang barat, ilmu itu tidak punya nilai, dalam artian 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya udah gitu aja. Terserah kita ngasih maknanya seperti apa. Beda kalau misalkan di pesantren. Di pesantren itu ilmu tidak boleh hanya sekedar pengetahuan, tapi harus juga dibarengi dengan makna. Nanti dua cara pandang ini punya kelemahan masing-masing. Kalau hanya pakai cara pandang barat yang ilmu itu tidak ada nilainya, nanti jadinya adalah krisis eksistensi. Seseorang tidak punya identitasnya sendiri lagi, tidak punya nilai-nilai yang tetap, tidak tahu lagi mana baik dan juga mana buruk, karena setiap orang boleh menafsirkan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Kalau di pesantren, baik dan buruk itu ditetapkan oleh wahyu. Wahyu nanti ditafsirkan oleh nabi, oleh sahabat, tabiin, tabiin, dan sampai kepada ulama kita, dan kebenaran wahyu itu nanti yang jadi pedoman dalam baik dan buruk. Ya ada kelemahannya juga misalkan karena terus belajar di aspek makna, kadang-kadang di aspek pengetahuan yang non makna kayak ilmu-ilmu teknis itu agak kurang karena kita fokusnya mencari makna itu sendiri. Nah, saya tidak ingin berkata mana yang lebih baik, mana yang saya tidak berkata mana yang lebih baik, mana yang sebaiknya diperjuangkan, tetapi dua keilmuan itu, dua kutub itu sebaiknya ngobrol. Kalau nggak pernah ngobrol, nanti hanya akan berdebat satu sama lain, saling benar satu sama lain. Itu namanya kejahatan epistemik. Sama kayak Belanda yang datang ke Indonesia, tiba-tiba dia berkata bahwa dasar pribumi ini tidak punya adab. Padahal Belanda menjajah itu tidak beradab, tapi mereka merasa sebagai umat paling beradab. Nah, apakah Anda akan menjadi Belanda berikutnya? Jadi itu, bagi yang pernah mondok dan juga kuliah dan menghadapi dua keilmuan berbeda, sebutkan pendapat Anda di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.